Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok VMware akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang terhormat Ibu Nur Latifah Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi awan. Kelompok kami beranggotakan 1. Ferian Agusta, NIM 2021-53070, 2. Galunur Rohim, NIM 2021-53075, 3. Queenie Laila Zara, NIM 2021-53082, 4. Putri Anjelis Rohmah, NIM 2021-53078, 5. Nova Juniariati, NIM 2021-53085. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah gambaran dari VMware, lalu ada sejarah perkembangan VMware, jenis-jenis VMware, fungsi VMware, manfaat VMware, fitur dan produk yang ditawarkan oleh VMware, kelebihan dan kekurangan dari VMware, cara penggunaan VMware. Yang pertama adalah gambaran umum VMware. VMware adalah perusahaan terkemuka di dunia teknologi informasi yang dikenal karena menyediakan solusi virtualisasi dan cloud computing. Pusat perhatian VMware adalah virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan mesin virtual atau VM atau virtual machine pada satu host fisik. VMware juga memainkan peran penting dalam menghadirkan solusi cloud computing. VMware juga memainkan peran penting dalam menghadirkan solusi cloud computing yaitu melalui produk seperti VMware Cloud on AWS. Lalu ada perusahaan memungkinkan organisasi untuk menjalankan dan mengelola aplikasi mereka di infrastruktur cloud AWS dengan menggunakan teknologi VMware. Dengan akuisisi oleh Dell Technologies pada tahun 2015, VMware menjadi bagian integral dari portofolio perusahaan tersebut, memperkuat posisinya dalam menyediakan solusi end-to-end untuk infrastruktur IT. Secara keseluruhan, VMware ini tidak hanya menjadi pimpinan dalam industri virtualisasi, tetapi terus berinovasi untuk mengatasi tantangan dalam mengelola infrastruktur IT modern, menghadirkan solusi yang mendukung transformasi digital dan kebutuhan bisnis yang berkembang pesat. Next. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan VMware. Yang pertama adalah pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 10 Februari 1998 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. 5 teknolog berpikir maju, semuanya bersemangat untuk menciptakan cara kompetisi yang lebih baik untuk membentuk VMware. Dengan Diane Gries sebagai CEO. Lalu selanjutnya adalah pada tahun 2004, IMC Corporation mengakuisisi VMware, yaitu pada tanggal 9 Januari 2004 sebesar 635 US dollar, menandai tahun pertama VMworld yang akan menjadi konferensi komputasi awan dan virtualisasi terbesar di dunia. Selanjutnya pada tahun 2009, VMware mengantarkan virtualisasi ke era baru, era virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop ini memberikan desktop dan aplikasi tidak hanya untuk laptop ataupun PC, tetapi untuk smartphone dan perangkat mobile lainnya. Selanjutnya pada tahun 2012, VMware mengakuisisi perusahaan virtualisasi jaringan Nigeria seharga 1,26 miliar US dollar. Tambahan utama untuk strategi software definite data center atau SDDC VMware, Network Virtualization Platform NVP, Nigeria memungkinkan pembuatan dinamis jaringan virtual yang independen dari perangkat keras jaringan fisik. Pada tahun 2012 juga, Pat Gelsinger menjadi CEO. Lalu pada tahun 2022, VMware bergerak lebih jauh ke alam semesta multi-cloud dengan meluncurkan VMware Explore.
pengalaman industri multi-cloud global, acara ini merupakan evolusi dari konferensi unggulan perusahaan VMware dan mencakup lebih banyak teknologi dan komunitas ekosistem dan pengembangan yang membantu membentuk alam semesta multi-cloud. Pada tahun 2023 menandai 25 tahun inovasi kolektif di VMware. Selama lebih dari 2 dekade, VMware telah mengembangkan budaya inovasi, menyatukan ide-ide termenang, beragam perspektif, dan komunitas untuk bersama-sama menciptakan solusi. Saya Putri Angelis Roma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis dari VMware. Ada sekitar 13 jenis produk VMware yang dirilis oleh VMware. Namun, hanya terdapat 3 jenis produk VMware yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada VMware Workstation, VMware Server, dan VMware Player. VMware Workstation ini memungkinkan pengguna untuk membuat satu atau lebih mesin virtual dan menjalankannya secara bersamaan. Workstation sering digunakan untuk menguji sistem operasi baru, menjalankan aplikasi, atau menguji dampak virus tanpa harus khawatir kehilangan data yang tersimpan di perangkat komputasi. Hal ini juga dapat digunakan sebagai emulator jaringan atau hanya digunakan untuk menelusuri situs web yang berbahaya. Selanjutnya yaitu VMware Server. VMware Server ini memiliki sistem kerja hampir seperti VMware Workstation. Namun, dibandingkan dengan VMware Workstation, VMware Server ini memiliki keunggulan karena dapat menjalankan mesin virtual yang dibuat oleh produk VMware lainnya. VMware Server juga dapat menjalankan mesin virtual yang dibuat oleh Microsoft Visual PC. Selanjutnya yaitu VMware Player. Digunakan untuk kebutuhan yang lebih sederhana seperti penggunaan pribadi sehari-hari. Misalnya membuat mesin virtual di laptop dan komputer untuk menguji sistem operasi, menguji perangkat lunak, membuat sistem yang terisolasi, menjalankan Linux dari Windows dan banyak kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari VMware. Di sini terdapat 3 fungsi dari VMware. Yang pertama yaitu meningkatkan return of investment atau ROI. VMware memungkinkan untuk menggunakan lebih banyak sumber daya komputasi fisik. Administrator seringkali tidak suka menjalankan beberapa aplikasi penting pada satu sistem operasi host karena jika satu aplikasi mogok, itu dapat mengganggu kestabilan sistem operasi dan membuat aplikasi lain juga ikut mogok. Salah satu cara untuk menghilangkan risiko ini adalah dengan menjalankan setiap aplikasi pada sistem operasinya sendiri pada server fisik khusus. Namun, metode ini tidak efisien karena setiap OS hanya dapat menggunakan 30% dari CPU server. Dengan VMware, user dapat menjalankan setiap aplikasi pada sistem operasinya sendiri pada server fisik yang sama sambil memanfaatkan daya CPU yang tersedia dari server fisik dengan lebih baik. Metode ini secara signifikan dapat meningkatkan return of investment atau ROI suatu perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu menggunakan ruang dan energi yang lebih efisien. VMware memungkinkan user menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Dalam hal ini, berarti user membutuhkan lebih sedikit ruang di pusat data serta lebih sedikit daya untuk menyalakan dan mendinginkannya. Fungsi yang ketiga yaitu dukungan industri yang kuat. VMware adalah penyedia layanan virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan, jaringan 75.000 mitra yang ada mendukung pelanggan dengan berbagai produk dan layanan pelengkap. Artinya, industri pendukungnya cukup kuat. Selanjutnya, yaitu manfaat dari VMware dalam cloud computing. Ada beberapa manfaat dan keunggulan menggunakan VMware dalam cloud computing. Yang pertama yaitu cost efficient. Pengguna tidak perlu membeli hardware yang berbeda untuk setiap sistem operasi yang ingin mereka jalankan. Yang kedua yaitu optimize resource. Pengguna VMware bisa memaksimalkan penggunaan resource dari hardware yang dimiliki melalui beberapa sistem operasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu multiple OS at your fingertips. Pengguna VMware bisa mengembangkan aplikasi maupun software multi-platform dengan lebih leluasa karena adanya sistem operasi yang bisa berjalan secara bersamaan.
Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu fleksibel. Server ini tidak terikat pada jenis atau merek hardware apapun. Jadi, pengguna bisa menggunakan VMware pada semua perangkat keras yang pengguna punya. Selanjutnya yaitu fitur dan produk yang ada di VMware. VMware membantu mengurangi biaya waktu henti dan kehilangan produktivitas dengan menciptakan lingkungan yang meminimalkan biaya kegagalan perangkat keras. VMware mengoptimalkan lingkungan runtime dengan menggunakan sumber daya secara dinamis dengan cara yang paling efisien. Semua ini melalui dukungan untuk fitur atau produk VMware, yaitu yang pertama ada high availability atau ketersediaan yang tinggi. High availability ini meningkatkan keadaan lingkungan. Tujuan dari server high available adalah untuk mengurangi waktu henti jika terjadi kegagalan perangkat keras. Server VMware vSphere Hypervisor ESXi dikonfigurasi sesuai dengan cluster yang berbagai sumber daya mesin di dalamnya. Jika server mengalami downtime yang tidak terduga, mesin virtual dari host tersebut akan secara otomatis mulai berjalan di host lain di cluster. Ketika high availability dijalankan, mesin dipindahkan ke server alternatif. High availability ini menyediakan metode untuk menjaga mesin virtual tetap berjalan bahkan jika terjadi kegagalan perangkat keras. Ini adalah fitur yang sangat penting untuk lingkungan yang tidak dapat hidup dengan waktu henti pada mesin mereka. Yang kedua yaitu fault tolerance. Seperti high availability, fault tolerance memungkinkan mesin virtual atau VM bertahan dari kegagalan perangkat keras dengan memanfaatkan sumber daya sehingga jika terjadi kegagalan perangkat keras, mesin virtual dapat dimulai dari mesin host. Versi baru dan bayangan langsung dari mesin virtual yang berjalan di perangkat sekunder host. Toleransi kesalahan memungkinkan mesin virtual untuk terus berfungsi, bahkan jika server tiba-tiba gagal tanpa kehilangan data atau konektivitas untuk pengguna akhir atau mesin virtual. Selanjutnya yaitu ada vMotion. vMotion adalah fitur VMware yang memungkinkan migrasi langsung mesin virtual dari satu host FC ke host lain tanpa mengganggu layanan yang disediakan oleh mesin virtual. Ada sedikit atau tidak ada waktu henti saat menggunakan vMotion untuk memigrasi mesin virtual, yang biasanya hanya membutuhkan beberapa paket dan pengguna akhir tidak perlu memperhatikan transisi. Hal ini memungkinkan administrator untuk menghapus mesin virtual dari server yang mungkin gagal atau tidak berfungsi dengan benar. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada storage vMotion atau penyimpanan dari vMotion. Storage vMotion adalah fitur yang mirip dengan vMotion, tetapi digunakan untuk memindahkan data ke penyimpanan data lain pada disk yang terpasang. Fitur ini melakukan peran yang mirip dengan vMotion, tetapi memberi administrator kemampuan untuk mengatasi masalah penyimpanan seperti latensi tinggi sebelum terjadi masalah di lingkungan. Yang terakhir yaitu ada Distributed Resource Scheduler atau DRS. Distributed Resource Scheduler adalah fitur penyeimbang beban. DRS ini menggunakan vMotion untuk secara otomatis mengaktifkan cluster server VMware SP untuk mendistribusikan beban kerja komputasi di seluruh lingkungan. DRS mengukur pengguna CPU dan VRAM gabungan di antara mesin virtual yang berjalan di lingkungan dan menyebarkannya ke server dengan cara yang paling efisien. Hal ini memastikan bahwa setiap sumber daya host tidak kelebihan beban sementara host lain berjalan dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Nova Yuni Aryati, NIM 2021-53085. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan VMware. Yang pertama yaitu keamanan didasarkan pada model tanpa kepercayaan. Dengan keamanan yang lebih baik daripada sistem kontainer seperti Kubernetes. Yang kedua yaitu distribusi aplikasi dan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, sederhanakan manajemen pusat data. Yang keempat, meningkatkan efisien dan fleksibilitas sistem pusat data. Selanjutnya yaitu kekurangan VMware. Yang pertama, biaya lisensi yang tinggi. Yang kedua, ada yang mengatakan alternatif yang lebih baik untuk Hyper-V dan
dan hypervisor. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan beberapa bug saat digunakan dengan produk Oracle. Yang keempat, masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak semuanya bekerja dengan baik dengan VMware. Selanjutnya yaitu penerapan VMware pada cloud computing. Yang pertama yaitu infrastruktur desktop virtual. Perangkat lunak Horizon VMware menyediakan infrastruktur desktop virtual yang memungkinkan bisnis menjalankan aplikasi desktop pada mesin virtual di pusat data. Yang kedua ada manajemen cloud, yaitu vRelease Suite dari VMware menyediakan alat manajemen cloud yang memungkinkan bisnis mengelola sumber daya dan aplikasi cloud mereka. Yang ketiga, konsolidasi pusat data. Perangkat lunak VMware dapat membantu bisnis mengkonsolidasikan sumber daya pusat data mereka sehingga mengurangi jumlah mesin fisik yang dibutuhkan. Yang keempat, pengembangan dan pengujian aplikasi. Perangkat lunak VMware dapat menyediakan lingkungan virtual bagi pengembangan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi. Yang kelima, pemulihan bencana. Perangkat lunak VMware dapat membantu bisnis pulih dengan cepat dari bencana dengan memungkinkan mereka mereplikasikan mesin virtual di berbagai lokasi. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ferian Agusta, NIM 2021-53070. Cara penggunaan software VMware terdapat 3 langkah, yakni memasang VMware Workstation, 2 memasang sistem operasi, ketiga menjelajah VMware. Selanjutnya cara memasang VMware Workstation. 1. Pastikan komputer memenuhi kebutuhan sistem minimal karena akan menjalankan operasi di dalam sistem operasi. Kebutuhan sistem VMware Workstation cukup tinggi. Jika komputer tidak memenuhi kebutuhan sistem tersebut, komputer mungkin tidak dapat menjalankan VMware dengan efektif. Komputer harus memiliki prosesor 64 bit. VMware mendukung sistem operasi Windows dan Linux. Komputer harus memiliki cukup memori untuk menjalankan sistem operasi, baik nyata maupun virtual, serta aplikasi dalam masing-masing sistem operasi. Memori minimal yang terpasang harus 1 GB, namun kalau bisa sampai 3 GB atau lebih. Komputer harus memiliki ruang kosong 1,5 GB untuk memasang VMware Workstation dan setidaknya 1 GB untuk setiap sistem operasi virtual yang dipasang. Kedua, unduh VMware. User dapat mengunduh program pemasangan VMware di Download Center di situs VMware. Pilih versi terbaru dan klik tautan untuk mengunduh program. User perlu masuk dengan akun VMware untuk mengunduh. Anda akan diminta untuk membaca dan memperhatikan persetujuan lisensi sebelum mengunduh berkas. User hanya boleh memasang 1 versi VMware Workstation dalam satu waktu. Langkah ketiga adalah pasanglah VMware Workstation. Setelah mengunduh berkas, klik kanan pada berkas, lalu pilih Run as Administrator. User akan diminta membaca kembali lisensi program. Kebanyakan pengguna dapat memilih opsi Typical Installation. Di akhir proses instalasi, user akan diminta memasukkan kode lisensi. Setelah instalasi selesai, mulai ulang komputer. Selanjutnya, cara memasang sistem operasi. Langkah pertama adalah buka VMware. Proses pemasangan sistem operasi virtual mirip dengan proses pemasangan sistem operasi di komputer fisik. User memerlukan CD atau citra ISO. Pemasangan sistem operasi, juga lisensi untuk sistem operasi yang akan dipasang. User dapat memasang kebanyakan distribusi Linux, juga versi Windows apa saja. Langkah kedua, klik File, New Virtual Machine, dan Typical. VMware akan diminta untuk memasukkan media instalasi. Jika media instalasi user dikenali oleh VMware, opsi Easy Installation akan aktif. Jika media instalasi user berupa CD atau DVD,
Masukkan CD atau DVD instalasi sistem operasi lalu pilih kader di VMware. Jika media user berupa citra ISO, pilihlah citra ISO dari komputer user. User juga bisa memilih untuk memasang sistem operasi belakangan. Kader virtual kosong akan disediakan oleh VMware dan user harus memasang sistem operasi belakangan. Yang ketiga, masukkan informasi mengenai sistem operasi. Untuk Windows dan sistem operasi berbayar lain, user harus memasukkan kode produk. User juga harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi jika diinginkan. Jika user tidak menggunakan opsi isi install, user harus memilih operasi yang ingin user pasang. Diberi nama selanjutnya adalah beri nama sistem operasi. Nama sistem operasi akan membantu user mengidentifikasi sistem operasi di komputer fisik dan memudahkan user membedakan komputer virtual yang menjalankan sistem operasi berbeda. Yang langkah kelima adalah aturlah ukuran penyimpanan. User dapat menyisihkan berapapun ruang kosong pada komputer user pada mesin virtual sebagai media penyimpanan di mesin virtual tersebut. Pastikan user menyisihkan cukup ruang untuk memasang program-program pada mesin virtual. Langkah selanjutnya, aturlah perangkat keras virtual. Itu klik customize hardware untuk mengatur perangkat keras apa saja yang akan disimulasikan oleh mesin virtual. Opsi bersifat opsional. Ini berguna apabila user ingin menjalankan program lama pada hanya mendukung perangkat keras tertentu. Langkah ketujuh ialah atur mesin virtual agar segera dimulai setelah dibuat. Centangi kotak check power on this virtual machine after creation. Jika user ingin menyalakan mesin virtual segera setelah mesin virtual selesai dibuat. Jika user tidak mencentang kotak ini, user dapat memilih mesin virtual dari daftar VMware dan mengeklik power tombol on. Langkah 8 adalah tunggu proses instalasi selesai. Setelah user menyalakan mesin virtual untuk pertama kalinya, sistem operasi user akan mulai dipasang. Jika user memasukkan informasi yang benar pada saat pembuatan mesin virtual, user tidak perlu melakukan apapun jika user tidak memasukkan kode produk atau nama pengguna pada saat mesin virtual. User mungkin akan meminta memasukkan pada proses instalasi sistem operasi. Selanjutnya, periksa apakah VMware Tools sudah terpasang. Setelah sistem operasi terpasang, VMware Tools umumnya akan ikut terpasang. Periksa apakah ikon VMware Tools muncul di desktop atau program file pada sistem operasi yang baru terpasang. VMware Tools adalah perangkat lunak konfigurasi untuk mesin user dan berguna untuk memperbarui mesin virtual terkait pembuatan pada VMware. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada menjelajah VMware. Untuk yang pertama, mulailah sistem operasi dengan mengklik menu VM dan memilih sistem operasi yang ingin dinyalakan. Di sini, user dapat memilih untuk memulai sistem operasi secara normal atau masuk ke BIOS virtual secara langsung. Kemudian yang kedua ada matikan sistem operasi dengan memilih sistem operasi. Kemudian mengklik menu VM.
Di sini pilih opsi power. Di sini terdapat opsi power off, yaitu mesin virtual akan dimatikan layaknya komputer yang kehilangan daya. Kemudian ada opsi shutdown guest, yaitu menu ini akan mengirim sinyal shutdown sehingga mesin virtual akan dimatikan seperti saat user memilih opsi untuk mematikan komputer di sistem operasi. User juga bisa mematikan mesin virtual dengan mengklik opsi shutdown di sistem operasi virtual. Untuk yang ketiga yaitu memindahkan berkas antara mesin virtual dan mesin komputer fisik. Memindahkan berkas antara komputer dan mesin virtual dapat dilakukan hanya dengan menarik dan menjatuhkan berkas. Berkas dapat dipindahkan dari komputer ke mesin virtual dan sebaliknya, atau bahkan dari satu mesin virtual ke mesin virtual lain. Di sini saat user menarik dan menjatuhkan berkas, berkas asli akan tetap ada di lokasi aslinya. Salinan berkas akan dibuat di lokasi yang baru. Kemudian, user juga bisa memindahkan berkas dengan menyalin dan menempelkan berkas. Mesin virtual juga dapat terhubung ke folder yang akan dibagikan. Next. Yang keempat adalah tambahkan pencetak ke mesin virtual user. User dapat menambahkan pencetak apa saja ke mesin virtual tanpa perlu memasang driver selama pencetak sudah terpasang di komputer fisik. Di sini langkah-langkahnya yaitu pilih mesin virtual yang ingin ditambahkan pencetak. Kemudian klik menu VM lalu pilih setting. Klik hardware, kemudian add. Panduan add hardware akan muncul. Pilih printer, lalu finish. Pencetak virtual akan dapat digunakan saat user menyalakan kembali mesin virtual. Kemudian yang kelima, ada hubungkan kadar USB ke mesin virtual. Mesin virtual dapat berhubungan dengan kadar USB layaknya mesin fisik. Kadar USB tidak dapat diakses oleh mesin fisik dan virtual secara bersamaan. Jika mesin virtual ada di jendela yang aktif, kadar USB akan terhubung secara otomatis ke mesin virtual saat kadar terhubung. Jika mesin virtual tidak berada pada jendela yang aktif atau berada dalam kondisi mati, pilih mesin virtual lalu klik menu VM, kemudian removable device, kemudian connect, kadar USB akan terhubung ke mesin virtual user. Kemudian yang keenam adalah simpanlah snapshot mesin virtual. Snapshot adalah cadangan keadaan mesin virtual dan memungkinkan user mengembalikan mesin virtual ke keadaan saat snapshot diambil kapanpun user butuhkan. Untuk langkah-langkahnya, pilih mesin virtual, lalu klik menu VM, kemudian snapshot, kemudian tag snapshot. Berikan nama untuk snapshot. User juga bisa menuliskan deskripsi jika diinginkan. Kemudian klik OK untuk menyimpan snapshot-nya. Muatlah snapshot yang sudah tersimpan dengan mengklik menu VM kemudian snapshot. Pilih snapshot yang ingin user muat dari daftar lalu klik Go To. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kenali pintasan papan ketik. Kombinasi tombol control dan tombol lain dapat user gunakan untuk navigasi mesin virtual. Misalnya Ctrl Alt Enter menampilkan mesin virtual aktif dalam modus layar penuh dan dapat digunakan juga untuk berpindah antar mesin virtual. Kemudian ada kombinasi Ctrl Alt Tabel. Ctrl Alt Tab dapat digunakan untuk berpindah antar mesin virtual saat tertikus digunakan oleh salah satu mesin virtual. Dari paparan yang sudah dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa VMware memainkan peran penting dalam bidang virtualisasi dan komputasi awan, menyediakan solusi yang efisien dan hemat biaya. Ini memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi pada satu server sehingga memaksimalkan pemanfaatan
menghematkan sumber daya dan meningkatkan pengembalian investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.